Sahabat Samas yang dikasih Tuhan, Shalom. Kembali berjumpa dalam Renungan Samas 28 November 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang sungguh mengasihi kami, karena cinta dan kasih-Mu kami diberi kesempatan untuk mendengar sabda-Mu. Dan ajarilah kami supaya kami bisa menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah ya Tuhan supaya Roh Kudus memimpin dan menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan Samas pagi hari ini berjudul Kristus Raja sebagai gembala di dalam hidupku. Bacaan firman Tuhan ada dua bagian. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37 dan Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 15. Yohanes 18 ayat 36 dan 37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Bagian yang kedua, Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai dengan 15. "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Demikian jauh bacaan firman Tuhan di dalam renungan Samas kali ini. Dari bacaan yang kita baca tadi, kita menemukan dua gambaran besar yang Yesus nyatakan tentang dirinya. Ia adalah raja, dan ia adalah gembala yang baik. Dua identitas ini tampaknya berbeda, namun dalam diri Kristus keduanya menyatu dalam kesempurnaan dan cinta. Sebagai raja berarti Kristus memiliki kuasa untuk memimpin, mengatur dengan keadilan dan kebenaran. Sebagai raja, apa yang dititahkan tentu harus ditaati, dan bagi yang melawannya akan diberikan keadilan sendiri. Sebagai raja, Kristus itu bijaksana, tahu arah, dan melihat jauh melampaui pandangan manusia yang terbatas. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata,
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan disinilah tampak keindahan kepemimpinan Kristus sebagai Raja. Kuasanya bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Otoritasnya bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipercayai. Ia seorang raja yang rela turun ke lembah terdalam dalam kehidupan manusia, supaya tidak seorang pun dari kita berjalan sendirian. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Samas yang dikasihi Tuhan, ada sebuah paradoks yang indah di dalam iman kita. Kristus disebut Raja, namun ia juga dikenal sebagai Gembala. Dua gambaran ini tampak berbeda, yang satu penuh kuasa, kemuliaan, dan pemerintahan, yang lain penuh kelembutan, kedekatan, dan perhatian. Namun di dalam pribadi Yesus, keduanya melebur menjadi satu. Ia adalah Raja yang memerintah dengan hati seorang gembala, dan gembala yang menuntun dengan wibawa seorang raja. Nah, jika kita menjadikan Kristus itu sebagai Raja dalam kehidupan kita, berarti hidup kita berada di bawah pemerintahannya. Ia bukan sekedar menonton dari kejauhan, tetapi ia adalah pribadi yang memiliki otoritas penuh atas jalan hidup kita. Ketika kita menyerahkan seluruh rencana kepadanya, berarti kita mengakui bahwa dialah pusat dari segala yang kita lakukan. Namun seringkali kita sering ingin menjadi raja atas diri kita sendiri, mengatur langkah kita, memilih jalan kita, dan memutuskan masa depan kita. Dalam momen seperti itu, kita lupa bahwa hanya satu Raja yang benar-benar tahu apa yang baik bagi kita, yaitu Kristus. Kristus sebagai gembala berarti ia tidak memimpin dari kejauhan. Ia berjalan di depan, memanggil nama kita, menjaga langkah kita, mencari kita ketika tersesat, dan memanggil kita ketika kita lelah. Ia mengenal suara kita, kekhawatiran kita, dan luka-luka yang tersembunyi sekalipun. Sebagai gembala, ia tidak memerintah dengan kekerasan, tetapi dengan kasih yang sabar. Ketika kita takut, ia menenangkan. Ketika kita bingung, ia menuntun. Ketika kita jatuh, ia mengangkat kita kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari tidak jarang kita hanya melihat Kristus itu sebagai salah satu dari dua itu. Raja yang jauh atau gembala yang dekat. Padahal ia adalah keduanya sekaligus. Sebagai raja, ia layak mendapatkan ketaatan dari kita. Sebagai gembala, ia layak mendapatkan kepercayaan kita. Jika kita sungguh membuka hati, kita akan menemukan bahwa kepemimpinan Kristus bukanlah beban, melainkan perlindungan, bukan paksaan, melainkan undangan untuk masuk dalam damai-Nya. Hari ini kita diundang untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mengizinkan Kristus memerintah sebagai Raja dalam hidup kita?
Apakah kita membiarkan Dia membimbing kita sebagai gembala? Nah, semoga kita dapat mendengarkan dan mengikuti suaranya dengan setia. Percaya bahwa ketika Kristus memerintah dan menggembalakan hidup kita, kita tidak akan kekurangan. Dalam tangannya kita aman. Di bawah pimpinannya kita menemukan arah. Dan di dalam kasihnya kita menemukan tujuan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja dan Gembalaku, pimpinlah hidup kami. Ajar kami untuk taat pada kehendak-Mu dan percaya pada bimbingan-Mu. Jadilah Engkau pusat dari setiap langkah kami, agar kami selalu berjalan di dalam terang dan damai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.